Selamat malam Abang dan Kakak semuanya. Perkenalkan nama saya Rizky Berpanjitan. Saya dari kelas 4501. Di sini saya akan melakukan praktikum modul 6 mengenai audio suara. Di sini saya akan melakukan praktikum ulang untuk memenuhi jurnal modul 6. Nah, seperti yang kita tahu tadi bahwa di modul 6 ini kita itu membahas mengenai audio. Nah, di dalam audio itu kita juga mengenalkan software-software yang biasa digunakan sebagai editor audio. Nah, salah satu software yang kita gunakan yaitu Audacity. Nah, uh, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang teorinya. Kalau biasa audio itu yang dapat ditangkap manusia itu yaitu audio dengan ketentuan dia dapat terdengar 20 kali per detik ataupun per second. Nah, audio itu sendiri apa? Audio itu sendiri seperti yang sudah saya bilang tadi, itu kayak gelombang bunyi yang dapat ditangkap oleh pendengaran manusia dengan ketentuan tadi uh, 20 kali per detik gitu. Dan juga ada beberapa jenis untuk audio, ada infrasonik, ultrasonik, dan hypersonik. Mungkin itu untuk sekedar teori. Nah, di software Audacity ini digunakan sebagai editor audio. Nah, ini banyak sekali untuk fitur-fiturnya. Tetapi di sini saya akan melakukan sesuai yang tadi sudah dipraktikumkan. Nah, yang pertama itu seperti semisal kita ingin melakukan record. Nah, di sini kan ada beberapa icon yang bisa kita lihat. Di sini kita tinggal klik record, tapi sebelumnya kita masuk dulu ke tracks, baru ke add new, baru ke stereo tag. Nah, ini kita buat untuk membuat si audio tracknya. Karena kalau yang tadi dia nanti susah untuk melakukan proses editingnya gitu. Jadi kalau kita udah ada audio tracknya seperti ini, kita dapat melakukan editing yang lebih jauh gitu. Oke. Nah, untuk fitur yang pertama ataupun langkah yang pertama yaitu kita melakukan record. Nah, di sini kita tinggal klik saja record. Cek, 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 cek. Nah, setelahnya kita bisa langsung stop. Nah, setelah kita record, kita bisa mengecek untuk hasilnya. Nah, kita coba record lagi. Halo, 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 halo. Cek lagi. Halo, 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 halo. Nah, ini suaranya sudah terdengar. Kenapa seperti ini? Karena saya merekodnya kan menggunakan OBS. Jadi dia untuk input si audionya itu jadinya dia satu gitu. Makanya dia kayak ke pause gini. Tapi sudah bisa didengarkan gitu. Oke. Nah, di sini kita bisa atur untuk kekuatan si inputnya. Ini di sini ada recording volumenya untuk input maupun output. Nah, selanjutnya itu setelah kita melakukan record, kita tuh bisa melakukan beberapa. Yang pertama, kita bisa uh, kayak mendelete bagian mana yang ingin kita delete. Caranya itu kita tinggal blok saja. Nah, tinggal blok saja. Semisal kita ingin mendelete yang bagian sini, maka kita langsung blok dan tekan delete. Nah, maka bagian tadi sudah hilang gitu. Nah, setelah itu kita masuk ke yang ketiga. Di ketiga ini kita melakukan kompresi, yaitu seperti untuk sesuai dengan namanya kompresi seperti untuk mengecilkan si suaranya tadi. Oke, untuk melakukan editingnya kita melakukan ke menu efek, baru kita ke kompresor. Nah, sebelumnya kita blok dulu ini semua, baru ke efek,
baru kita ke kompresor. Nah, di kompresor ini kita dapat melakukan beberapa editing, yaitu dari threshold, noise floor, rasionya, attack time, release time-nya. Di sini kita bisa sesuaikan saja sesuai dengan yang dibutuhkan. Tetapi di sini saya menggunakan hanya yang default dari si software-nya saja. Jadi semisal kita klik OK. Nah, dapat dilihat tadi untuk tinggi frekuensinya lebih tinggi gitu, lebih tinggi dibandingkan yang tadi. Inilah kegunaan dari si kombinasi. Setelahnya kita dapat melakukan copy. Nah, semisal kita ini ingin mengcopy bagian yang sini saja. Nah, kita copy, kita lihat, kita taruh di sini. Nah, ini juga bisa kita geser. Kita taruh di sini. Nah, ini kita bisa copy dengan cara tadi ini kita blok, baru kita Ctrl C dan juga kita Ctrl V yang di sininya. Nah, setelah itu tadi sudah 4, baru kita masuk ke pitch. Nah, di sini pertama seperti biasa kita blok dulu semua. Nah, baru kita ke change pitch. Nah, pitch ini fungsinya buat apa? Ini kayak apa ya, frekuensinya itu kita tinggikan. Semisal dia bisa menjadi melengking ataupun dia bisa menjadi bass gitu. Jadi di sini semisal kita buat di sini 50, persentasenya itu 50. Nah, maka kalau kita buat gini, nah dia akan menjadi bass. Oke. Nah, kalau kita Ctrl Z, baru kita Ctrl A, baru kita ke efek, ke change pitch. Nah, ini kita ubah menjadi 100 lebih. 117 misal. Nah, dia bahkan suaranya melengking. Nah, itulah perbedaannya buat yang di sini. Untuk si change speed-nya. Baru kita juga bisa tadi udah yang kelima. Selanjutnya kita bisa melakukan pengurangan noise. Yaitu pertama kita blok dulu yang kita ingin kurangi, semisal di sini. Baru kita ke generate, baru ke noise. Nah, di sini sudah kelihatan durasi mana yang kita ingin kurangi noise-nya. Jadi kita klik saja OK. Nah, di sini sudah kelihatan ada perbedaan dari si bentuk frekuensinya juga. Nah, mungkin itu perbedaannya. Baru selanjutnya kita bisa melakukan yang namanya noise reduction. Nah, seperti tadi kita blok juga yang mana yang ingin kita lakukan atau kita edit, baru ke efek, baru ke noise reduction. Nah, di sini kita bisa membuat ada beberapa step. Yang pertama kita ikutin dulu step pertama, baru kita get noise profile, baru kita balik lagi ke noise reduction, baru di sini kita OK. Nah, di sini perbedaannya frekuensinya sudah lebih kecil. Apa tinggi frekuensinya gitu. Nah, kalau tinggi frekuensinya sudah lebih kecil ataupun lebih pendek, berarti bisa dikatakan dia mengurangi si noise-nya tadi. Berarti kita bisa nah, dia suaranya itu lebih jernih lah istilahnya. Oke. Di sini juga masih banyak untuk jenis-jenis fitur-fitur yang bisa kita gunakan, misal change speed. Di sini kita bisa mengatur speednya dari standarnya itu berapa sampai ke berapa gitu. Di sini standarnya itu defaultnya itu 33% sampai ke 33%. Kita bisa atur misal 45. Nah, di sini panjangnya
panjang si frekuensinya dia menjadi lebih lambat gitu. Sebaliknya, jika kita ingin mempercepat, maka kita perkecil angkanya gitu. Nah, banyak yang bisa kita lakukan di Audacity ini. Kita bisa melakukan silence, noise tadi di TMF tones, baru di efek tadi banyak sekali fitur-fitur yang diberikan. Nah, noise ini biasa digunakan sebagai editor audio seperti yang saya bilang, dan juga dia memungkinkan semisal kita melakukan record untuk menyanyi dengan instrumen, di noise ini kita dapat memisahkan antara instrumen dan juga vokalnya. Jadi terpisah gitu, kita bisa edit di Audacity ini. Oke. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan untuk praktikum ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk kritik dan saran. Nah, yang pertama itu untuk praktikum. Menurut saya pribadi, untuk praktikum saat ini sudah cukup baik, tapi untuk praktikumnya sendiri masih terlalu singkat dan terlalu basic yang dijelaskan. Sehingga kalau menurut saya, kalau basic kayak gini seharusnya dari praktikan bisa mempelajarinya, tidak perlu ada mata kuliah untuk ini. Jadi mungkin untuk kedepannya supaya lebih kompleks lagi, biar lebih dikulik lagi gitu untuk praktikum yang selanjutnya. Nah, tadi untuk sesi praktikum, kedua untuk asisten. Untuk asisten pertama ada Kanye sudah cukup baik, ada Bang Fadil sudah sangat baik, cuman tadi suaranya terlalu pelan saat menjelaskan. Ketiga ada Kak Putri sudah sangat baik. Keempat ada Bang Nadif sudah baik, sudah sangat baik, cuman tadi kurang aktif kalau menurut saya. Dan juga ada uh, Bang Rifangga. Maaf Bang. Untuk Bang Rifangga tadi sudah aktif dan juga penjelasan teorinya sudah bagus. Dan untuk sesi lab, menurut saya karena kita praktikumnya melalui Google Meet, jadinya kurang sedikit dapat untuk suasana praktikumnya. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan untuk saran dan kritik. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk abang dan kakak semuanya. Selamat malam.